Salam kenal. Kami mahasiswa program studi profesi apoteker angkatan 13 dari Universitas Tanjung Pura. Selamat datang di video PKPA bidang distribusi farmasi. Tempat kami mendapatkan ilmu kali ini adalah PT Buana Medistra Pharma atau biasa disingkat BMP yang merupakan salah satu perusahaan besar farmasi lokal di Pontianak. Di video ini kami akan menceritakan apa saja sih kegiatan yang ada di perusahaan besar farmasi dan apa hal-hal penting yang harus kita ketahui. Oke, biar nggak penasaran, langsung saja kita mulai berkenalan dengan struktur organisasinya ya. Struktur organisasi di BMP dimulai dari komisaris utama, lalu ada dewan komisaris, ada direktur, di bawahnya ada manajer, kemudian ada QA supervisor untuk obat, kosmetik, dan alat kesehatan yang posisinya diisi oleh apoteker, lalu ada kepala-kepala bidang yang membawahi anggotanya seperti logistik obat dan kosmetik, sekretaris, ekspedisi, administrasi, marketing, keamanan, kebersihan, keuangan, teknis, dan logistik alat kesehatan. Di PBF BMP memiliki 2 orang apoteker penanggung jawab yang bertugas sebagai quality assurance, yaitu menjamin pemastian mutu produk yang aman, terjaga khasiatnya, dan legal mulai dari produk datang ke PBF hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Sekilas informasi, berikut adalah 2 syarat utama yang harus dimiliki sebuah PBF untuk berdiri. Yang pertama adalah surat izin PBF, dan yang kedua adalah sertifikat CDOB yang sah dan masih berlaku. Kemudian kita masuk ke alur distribusi. Bagaimana sih alur distribusi di PBF BMP? Sebelum kita memulai kegiatan distribusi ini, hal utama yang dilakukan adalah kualifikasi pemasok dan pelanggan. Persyaratan yang diperlukan untuk kualifikasi pemasok seperti izin industri farmasi atau PBF, sertifikat CDOB dan expired date-nya, surat delegasi, SIPA APJ, KTP, NPWP, dan spesimen. Untuk kualifikasi pelanggan baru seperti SIA, SIPA, KTP, NPWP, spesimen, dan tidak lupa melakukan analisis kewajaran. Sedangkan untuk pelanggan lama dilakukan rekualifikasi setiap 3 bulan sekali. Tujuan analisis kewajaran dan rekualifikasi ini untuk menghindari terjadinya diversi obat. Setelah melakukan kualifikasi pemasok, APJ akan melakukan pengadaan bersama dengan persetujuan direktur. Kemudian, apoteker membuat surat pesanan kepada pemasok untuk memenuhi pengadaan. Setelah surat pesanan masuk ke pemasok, yaitu industri farmasi atau sesama PBF, lalu pemasok akan mengirimkan pesanan sesuai surat pesanan. Untuk keamanan selama perjalanan, pengiriman ditanggung oleh pemasok. Selanjutnya, barang yang datang langsung diarahkan ke gudang dan diletakkan di area penerimaan, khusus di dalam garis kuning. Untuk barang yang memiliki suhu rendah, tidak disimpan di area penerimaan, namun langsung disimpan di ruangan tempat chiller khusus CCP atau Cold Chain Product atau produk rantai dingin. Sekarang kami akan menceritakan bagaimana sih alur penerimaan barang ke PBF BMP. Yang pertama, ekspedisi menyerahkan surat jalan kepada petugas gudang jika dari luar kota. Untuk yang di dalam kota menggunakan faktur. Lalu, petugas mencatat jumlah barang yang masuk secara manual. Kemudian, petugas mengantarkan surat jalan ke bagian fakturis. Nanti, fakturis akan menginput barang sesuai surat jalan dan mencetak faktur. Lalu, faktur diserahkan ke gudang penyimpanan untuk di-cross-check kembali dan disesuaikan dengan fisik yang datang. Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk mengantarkan barang dari gudang penerimaan ke gudang penyimpanan. Di gudang penyimpanan, barang-barang yang sudah dicek langsung disimpan di ruangan yang sesuai dengan jenis golongan obat dan nama pabrik. Selain itu, penyimpanan di gudang BMP juga menggunakan first in, first out, dan first expired, first out. Penyusunannya menggunakan palet sebagai alas supaya tidak langsung menyentuh lantai dan disusun dengan tidak menyentuh dinding.
Untuk CCP disimpan di dalam chiller yang sudah divalidasi. Chiller dipasang alarm dan termometer untuk memantau suhu chiller. Suhu harian chiller diisi di lembar kertas pemantauan chiller sebagai arsip. Oh iya, di Buana Medistra Farma memiliki 4 gudang ya. Yang pertama, gudang penerimaan obat. Yang kedua, gudang penyimpanan obat. Yang ketiga, gudang alat kesehatan. Dan yang keempat, gudang kosmetik. Nah, tadi kami sudah menceritakan bagaimana alur penerimaan barang. Sekarang kami akan menceritakan bagaimana alur penyaluran barang atau pendistribusian barang. Yang pertama, sales akan membawa spesimen dan syarat-syarat yang diperlukan dari pelanggan-pelanggan yang ingin bekerja sama dengan PBF. Lalu setelah kerjasama disetujui, barulah pelanggan dapat melakukan pemesanan. Setelah PBF mendapatkan surat pesanan, admin akan mencetak faktur. Lalu petugas gudang akan menyiapkan dan mengemas pesanan sesuai dengan SPB atau surat pesanan barang. Kemudian akan dicek kembali oleh petugas checker. Barang yang sudah dikemas, diangkut dan dikirim ke alamat pelanggan oleh bagian transportasi bersama dengan SPB dan faktur. SPB dan faktur yang sudah ditandatangani akan dibawa kembali oleh sales ke PBF untuk diarsipkan sesuai urutan. Jika yang disalurkan adalah jenis CCP, maka pengirimannya menggunakan styrofoam untuk luar kota dan coolbox untuk dalam kota. Di dalam styrofoam atau coolbox, dimasukkan ice bag atau jelly ice untuk menjaga suhu tetap dalam range 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius. Tidak lupa di luar box ditempelkan termometer sensorik atau data logger yang bertujuan untuk merekam fluktuasi suhu selama perjalanan. Dan juga alat krusial yang digunakan di BMP dikalibrasi setiap 1 tahun sekali untuk menjaga kualitas kinerja alat tersebut. Contohnya seperti data logger tadi. Sekarang kami akan menceritakan bagaimana sih alur recall atau penarikan produk di distribusi farmasi? Masih ingat nggak pada 17 September tahun 2019 lalu, kita semua digemparkan dengan instruksi BPOM yang ditujukan kepada seluruh industri farmasi dan apotek yang memiliki izin edar produk tersebut untuk menghentikan produksi, distribusi, serta menarik kembali seluruh produk obat ranitidin tablet yang sudah beredar. Kabarnya, FDA dan EMA menemukan senyawa NDMA yang terkandung dalam ranitidin. Senyawa ini dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan munculnya sel-sel kanker pada manusia. Nah, BMP menjadi salah satu PBF yang mendistribusikan Radin FC tablet ke beberapa outlet pelayanan. Maka, BMP juga melakukan penarikan atau recall terhadap produk ranitidin. Alur awalnya adalah BPOM mengeluarkan surat penarikan ke industri PT Dexa Medica. Lalu, PT Dexa Medica mengeluarkan surat penarikan ke PBF-PBF yang bekerja sama. Kemudian, BMP menanggapi dengan mengeluarkan surat perintah penarikan ke pelanggan-pelanggannya juga, seperti outlet-outlet pelayanan. Nah, untuk semua surat yang diterima tadi harus selesai melaksanakan kegiatan penarikannya selama maksimal 30 hari sejak surat diterima ya. Setelah itu, BMP menyerahkan laporan recall kepada BPOM beserta bukti pengiriman ke pemasok dan kwitansi sebagai bukti proses pelunasan. Ya, kurang lebih seperti itu ya proses penarikan barang di perusahaan distribusi farmasi. Sekarang kita masuk ke pengarsipan dan dokumentasi. Ini adalah proses pengarsipan faktur. Jadi, faktur-faktur diurutkan sesuai nomornya agar lebih rapi dan mudah dalam pencarian jika sewaktu-waktu diperlukan. Berikut ini termasuk bagian komputerisasi, yaitu ada pelaporan pada e-report dan ada pelaporan pada EWAS. Jadi kalau di report nih, kita ada pelaporan ada 3 ya. Di sini ya. Ada obat untuk triwulan setiap 3 bulan sekali. Ini ada jenis narkotika ya. Psikotropika dan prekursor. Sebenarnya sama sih semuanya sih. Cuma bedanya paling kalau di triwulan kita lapornya 3 bulan sekali, sisanya kita lapornya setiap sebulan sekali sebelum tanggal 10. Ya. Pelaporannya kita lakukan kalau untuk yang
narkotika, psikotropika, prekursor di awal bulan, di setiap awal bulan selanjutnya. Jadi kalau misalnya bulan Februari kita lapor semua kegiatan yang di bulan Januari. Oke. Begitu juga dengan triwulan, berarti untuk TW1 kita laporan di bulan 4 di April 2021. Jadi sebelum kita lapor, kita harus masukkan dulu laporan retur. Setelah retur selesai, baru bisa kita lanjut ke laporan. Kalau misalnya nggak ada, kita nihilkan aja di sini. Jadi kalau kita upload, dia ada tempelnya di sini, kita download. Ini ada formatnya ya, jadi sudah ada format khususnya. Kemudian di report ini juga kita juga bisa lihat master dari obat, ya, narkotika, psikotropika, apotek, toko obat, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Yang terdaftar di report nih. Di apotek juga bisa kita lihat misalnya. Ini data-datanya ya, ini apotek bisa kita Excel kan, bisa cari per banyak. Ya, komoditinya banyak. Tuh ada narkotika, ada psikotropika. Sama lah ya, cuma ini dipisah sih. Nih, Yang ke Bepom ya, Bang. ini obat tetap OOT sendiri, obat kerasnya sendiri, bebas tempatnya sendiri, bebasnya sendiri. Ya, pisah semua. Terakhir, ini adalah skema peletakan alat-alat untuk membasmi hama. Jadi, untuk pengendalian hama di PT BMP dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan semprot fogging, yang kedua dengan gelombang ultrasonik, dan yang ketiga dengan perangkap tikus. Ketiga cara ini dilakukan untuk semua gudang yang ada di PT BMP. Wah, tidak terasa ya, sudah sekian menit kita belajar bersama tentang distribusi farmasi. Ini adalah beberapa foto kami yang sedang berdiskusi bersama apoteker penanggung jawab di perusahaan besar farmasi Buana Medistra Farma. Sekian ilmu yang dapat kami bagi ya. Semoga video ini berguna bagi teman-teman sekalian yang menonton. Salam hangat dari kami, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih.